Masinton Pasaribu bertekad turunkan Raja Jawa Mulyono sebelum 20 Oktober 2024. Kejem banget ini. Yang bernama Masinton Pasaribu. Oke. Dan bagi kita ini penting gitu loh. Untuk mengoreksi ya. Lah iya. Dan ini berpuncak, kalau saya sih sebelum 20 Oktober. Iya kan, kalau saya lihat ya. Iya. Sudah turunkan kok isu turunkan. Kemudian kalau kita lihat. Dan berkembang sekarang Bung Masinton, bukan sekedar menurunkan, adili. Iya. Oke. Nah kalau kita lihat, nah tadi terkait adili tadi kan. Oke. Aksi yang teman-teman di Jogja kemarin. Saya jadi dejavu tuh. Ketika 97-98 lalu. Iya kan. Nah teman-teman mahasiswa di Jogja itu. Iya kan. Bikin boneka-bonekaan. Gambarnya Pak Harto digantung Pak. Kemarin itu Begitu lagi. ya di Jogja aksi kemarin kan begitu. Raja Jawa pada saat itu Soeharto belum turun. Iya. Iya kan? Udah digantung. Digantung tuh. Dan itu terjadi kemarin. Dan kemudian Soeharto turun. Nah artinya apa Pak Abraham kalau saya lihat nih. Nah di teman-teman di Jogja itu kan kulturnya kan beda. Kultur perjuangan. Iya. Nah gitu loh. Iya. Tapi kalau sampai dengan simbol-simbol apa begitu tuh, itu kan ekspresi kemarahan. Jadi kalau saya melihat dengan kemarin Raja Mulyono digantung-gantung begitu, saya teringat ketika 98. iya 98. Waktu Pak Harto mau jatuh. Iya menjelang Soeharto jatuh, gitu loh. Pak Harto itu bisa dibuka vela lagi tuh. Pak Harto tuh digantung. Iya kan, pakai kemeja batik, bikin kayak orang-orangan sawah begitu, digantung. Padahal lagi kuat-kuatnya Soeharto pada saat itu. Gantung Soeharto. Nah kemarin tuh gantung Raja Mulyono, ngeri loh. Iya kan, jadi saya melihat, ini udah mestakung, semesta mendukung. Oke. Iya kan. Itulah Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa dengan adanya boneka Raja Jawa atau Jokowi digantung di Yogyakarta, maka ini adalah pertanda sebagaimana Presiden Soeharto sebelumnya yang patungnya digantung dan akhirnya Soeharto mengundurkan diri. Demikian juga dengan Raja Jawa Jokowi yang menurut Masinton harus diturunkan dan juga diadili. Sebelumnya Masinton Pasaribu juga sangat ngebet ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo ketika rapat paripurna DPR RI masa sidang 2023-2024. Dan inilah Masinton Pasaribu. Bapak Masinton Pasaribu. Ya, terima kasih pimpinan. Mohon izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya menyampaikan salam solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solidaritas kemanusiaan. Dan solidaritas kepada saudara-saudara kita, masyarakat, rakyat di Tanah Rempang, Kepulauan Riau yang sedang berjuang melawan agresivitas modal yang menghilangkan hak-hak rakyat tersebut. Saudara-saudari, Bung dan Sus yang terhormat, kita berkumpul di sini tentu karena konstitusi. Kita ada di ruangan ini untuk menyuarakan konstitusi. Mereka yang punya kewenangan dan jabatan diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan. Dan bagi kita tentu kita semua memahami bahwa konstitusi bukan sekedar hukum dasar. Konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa. Tapi apa hari ini yang terjadi? Ini kita mengalami satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK 16 Oktober lalu. Ya,
itu adalah tirani konstitusi. Tentu bagi kita semua, Bapak Ibu kita yang hadir di sini, sebagai roh dan jiwa bangsa kita, konstitusi harus tegak. Dia tidak boleh dipermainkan atas nama pragmatisme politik sempit tersebut. Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik, juga tidak bicara tentang kepentingan calon presiden maupun calon presiden. Saya tidak bicara tentang calon presiden saudara Anies dan saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Saya juga tidak bicara tentang Pak Prabowo beserta pasangannya. Tapi saya bicara tentang bagaimana kita menjaga mandat konstitusi, menjaga mandat reformasi dan demokrasi ini. Ini kita berada dalam situasi yang ancaman terhadap konstitusi kita, Bapak Ibu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP. Itulah usulan Masinton Pasaribu yang akan memakzulkan Presiden Joko Widodo. Entah apa alasannya Masinton Pasaribu begitu sangat membenci kepada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dia dukung. Mahkamah Rakyat juga mengadili Presiden Joko Widodo. Ya, Mahkamah Rakyat luar biasa. Ya, diisi oleh orang-orang yang membenci ke Presiden Joko Widodo. Di dalam sidang yang berlangsung di Wisma Makara UI pada 26 Juni 2024. Dalam sidang pengadilan rakyat itu, para hakim menyatakan Jokowi terbukti melanggar sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Asfinawati yang bertugas sebagai Hakim Ketua Mahkamah Rakyat luar biasa. Dalam sidang, gugatan yang diadili Mahkamah Rakyat disebut sebagai 9 dosa atau nawa dosa rezim Jokowi. Di antaranya soal perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, eksploitasi sumber daya alam, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi. Asfinawati dan Majelis Hakim Mahkamah Rakyat luar biasa menyatakan Jokowi terbukti bersalah atas setiap poin gugatan tersebut. Namun demikian, Masinton Pasaribu mendapatkan balasan setimpal dari Dedek Prayudi dikarenakan Masinton nyinyir kepada Presiden Joko Widodo. Dijawab tuntas Dedek Prayudi. Presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung, sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur, bahkan beliau turun sampai ke gorong-gorong ya. Tahun lalu waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR gitu. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi, makanya nggak diributkan gitu. Nah, hal yang lain adalah saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe ya. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres, ya. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye, tapi ada rambu-rambunya, ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya, itu protes soal cawe-cawe ini, ya. Kemudian cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Dari PDIP gitu belum ya. pecah kongsi, ya. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Itulah Dedek Prayudi yang mensegar Masinton Pasaribu. Selain Masinton Pasaribu yang ingin menangkap Presiden Jokowi adalah pendukung Anies Baswedan. Dia ingin menangkap Jokowi, tetapi kok tidak tertangkap-tangkap begitu ya.
mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat tidak pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu, saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang kurang Itulah orator yang berdemo pada saat Anies Baswedan kalah ya dan meminta kepada siapa ya yang suruh menangkap ya, tangkap sendiri aja lah, ngapain nyuruh orang lain, kan belum tentu dipercaya ya, mendingan bawa itu sendirilah bawa tambang sendiri ditangkap tuh Pak Jokowi ya.